Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari dengan nomor NPM 201101002. Mahasiswa Universitas Islam Negeri dan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi Klasik. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat enzim untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi. Nah, sebelumnya apa sih enzim itu dan apakah manfaat enzim itu dan bagaimana bentuk enzim setelah 1 minggu? Nah, sebelumnya apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, sisa kulit buah, potongan sayur yang masih segar, air keran, air hujan, air buangan, dan lain-lain. Lalu, apa saja sih manfaat dari ekoenzim itu? Ekoenzim bermanfaat sebagai pembersih lantai alami, deterjen dan pelembut alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah, pengganti pasta gigi atau odol, sebagai toner dan campuran krim wajah, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari ekoenzim. Lalu bagaimana sih cara pembuatan ekoenzim itu? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah menyiapkan botol yang sudah terisi dengan air, kemudian saya sudah menyiapkan molase atau gula, dan saya sudah menyiapkan sisa sayuran dan buah-buahan yang masih segar. Di sini saya sudah menyiapkan sisa mentimun, kemudian sisa kulit wortel, kemudian sisa buncis, kemudian ada sisa kacang panjang, sisa sawi, sisa kulit buah naga, sisa kulit buah pisang, kulit labu siam, dan di sini saya menggunakan kulit jeruk yang berfungsi untuk memberi aroma pada ekoenzim. Ketika semua alat dan bahan sudah siap, kemudian kita memasukkan gula ke dalam botol yang sudah berisi air dengan persentase 60% air, 10% gula, dan 30% sisa sayuran dan buah-buahan. Setelah itu kita menutup botol dan mengocoknya agar gulanya larut. Kemudian setelah itu kita masukkan sisa sayur dan sisa buah-buahan. Setelah sisa sayur dan sisa buah-buahan sudah masuk semua ke dalam botol, kemudian kita akan menutupnya dengan menggunakan plastik dan karet. Nah, mengapa menggunakan penutup karet dan plastik? Itu agar meminimalisir ekoenzim meledak. Setelah itu, tusuk plastik menggunakan jarum sekitar 3 atau 4 tusukan agar udara bisa keluar dan tidak menyebabkan ekoenzim meledak. Nah, seperti ini ekoenzim yang sudah jadi. Nah, setelah 1 minggu kita harus membuka tutup plastik botol dan menggantinya dengan tutup botol dan menutupnya secara rapat. Nah, inilah ekoenzim yang sudah didiamkan selama 1 minggu, berwarna kecoklatan dan berbau asam serta sudah ditumbuhi oleh jamur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ekoenzim yang sudah didiamkan selama 2 minggu. Dilihat dari warnanya berwarna coklat kemerahan, kemudian terdapat endapan. Endapan ini disebabkan oleh gula. Kemudian ekoenzim ini berbau asam. Kemudian sayuran serta kulit buah di dalamnya sudah mulai membusuk. Kemudian terdapat adanya jamur di ekoenzim berwarna putih. Dan di dalam botol terdapat uap air. Dan jika botol dipegang akan terasa keras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ekoenzim yang sudah didiamkan selama 3 minggu. Adanya perubahan pada warna, yaitu warnanya menjadi coklat bening. Kemudian berbau asam yang sangat menyengat dan ada seperti bau obat. Kemudian sayur dan kulit buahnya mulai tenggelam. Kemudian
terdapat jamur, dan terdapat gelembung kecil atau gelembung udara di bagian atas botol, serta adanya uap air di bagian dalam botol. Pada pemanenan ekoenzim dipanen setelah didiamkan selama 3 bulan di wilayah tropis dan didiamkan selama 6 bulan di wilayah subtropis. Pada pemanenan ekoenzim, langkah yang pertama yaitu dengan membuka tutup botol dan kemudian menyaring ekoenzim. Diusahakan dengan saringan yang rapat, sehingga cairan ekoenzim yang sudah disaring menjadi bersih. Kemudian setelah disaring, kita akan memasukkan ekoenzim ke dalam botol-botol kecil. Nah, di sini kita memasukkan cairan ekoenzim ke dalam botol-botol kecil, yaitu berfungsi untuk menjaga kualitas dari cairan ekoenzim itu sendiri. Nah, ini adalah ekoenzim yang sudah siap untuk digunakan. Sangat mudah bukan cara pembuatan ekoenzim yang bisa dilakukan di rumah sendiri? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.